Monkey D. Luffy. Yoroshiku. Monkey D. Luffy, ya betul sekali, dia adalah kapten bodoh kesayangan kita semua dan juga peran utama dalam cerita One Piece. Luffy memiliki sifat dominannya yaitu kurang kecerdasan dan kecerobohannya. Akan tetapi, Luffy dengan kebodohan dan kecerobohannya itu bisa menjadi kebenaran. Luffy dapat dengan mudah kagum dengan hal-hal yang paling sederhana, seperti melihat pipiting bertapak dan bisa dibingungkan dengan konsep sederhana. Selain itu, saat temannya sedang menjelaskan penjelasan panjang dan rumit tentang sesuatu, dia bahkan langsung acuh dan tidak peduli. Ketidakcerdasan lain dari Baka Sencho kita juga ditunjukkan ketika Nami sedang demam tinggi, dia malah menyuruhnya untuk memakan makanan dingin. Kemudian mencoba membuat Roronoa Zoro lebih baik telah melawan Bartolomeo Kuma dengan menuangkan sake kepadanya karena Zoro menyukai sake. Selain itu juga Luffy memiliki kebiasaan aneh yaitu menyukai monster atau makhluk aneh, bahkan sampai memintanya untuk bergabung dengan krunya, seperti yang kita lihat di Arc Thriller Bark. Namun di balik itu semua, dia adalah seorang jenius saat sedang bertarung, seperti ketika dia mengalahkan kekuatan buah iblis Crocodile yang saat itu dia sedang diambang kematian. Lalu mempelajari segala hal yang diajarkan oleh Silver Relic tentang haki dalam kurun waktu 1,5 tahun. Bahkan Relic pernah mengatakan 2 tahun terlalu singkat untuk mempelajari tentang haki. Melihat dari sikap Luffy yang sederhana atau kurang serius, sering dianggap keliru oleh lawan-lawannya. Makanya banyak lawan-lawannya kehilangan kesabaran. Sementara itu, dia berperilaku konyol dan ceroboh. Bukan berarti Luffy tidak bisa serius ya. Dia bisa menjadi sangat serius ketika ada orang yang dalam bahaya, terutama krunya yang dianggap sebagai keluarganya. Luffy juga memiliki kecenderungan mengolok-olok karakter lawan yang paling sensitif, seperti memanggil Bagi hidung besar, Alvida wanita gemuk, dan Kureha nenek keriput. Dalam banyak kasus, lawan gagal paham memahami Luffy apakah serius dalam bertarung atau hanya bermain-main. Bagaimanapun juga Luffy telah menunjukkan bahwa dia selalu serius selama bertarung. Dalam kebanyakan kasus, begitu dia mulai bertarung, dia menunjukkan sikap yang serius dan hanya terlihat tertawa begitu dia mengalahkan musuh atau yakin musuh akan dikalahkannya. Seperti dalam kasus Bagi saat dia tertawa sebelum mengirim Bagi terbang ke udara. Setiap kali Luffy mengalahkan musuh, tak lama kemudian dia akan tersenyum. Hanya sekali Luffy tidak tersenyum ketika selesai bertarung, yaitu saat mengalahkan Usopp temannya sendiri di Water 7. Luffy tidak tersenyum sepanjang hari setelah pertarungan. Sebelum kita lanjutkan, yuk bantu subscribe agar channel ini berkembang dan gue makin semangat dalam membuat konten. Dan jangan lupa aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, terima kasih yang sudah join di channel ini. Mari langsung kita lanjutkan videonya. Yang pertama, keturunan anggota Clan D. Sejauh ini baru 3 orang saja dari keluarga Luffy yang sudah diperkenalkan ke dalam cerita, yaitu kakek dan ayahnya, Monkey D. Garp dan Monkey D. Dragon. Ketiganya memiliki huruf D di tengah namanya. Clan D memang dulu dianggap musuh bagi para dewa, yang bisa diartikan sebagai kaum naga langit. Masih menjadi misteri apakah sebenarnya kepanjangan dari huruf tersebut dan berapa banyak orang yang mewarisi tekad D. Yang pasti ketiga orang dari keluarga Luffy ini sudah membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi seorang D dan mewarisi tekadnya. Luffy dan Dragon sudah membuktikan kalau mereka merupakan ancaman besar bagi pemerintahan dunia. Garp sendiri pun sebenarnya sangat membenci kaum naga langit dan pemerintahan dunia karena mereka terlalu sering bertindak semena-mena. Luffy sama sekali bukan karakter biasa. Dia adalah manusia karet yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Namun Luffy adalah karakter yang cukup aneh sehingga orang akan memakluminya jika mereka adalah salah satu dari krunya. Meskipun Luffy unik dan caranya sendiri, dia masih memiliki kebanyakan kesamaan dengan anggota di lainnya. Karisma alami, keterampilan kepemimpinan, nafsu makan yang kuat, dan yang terpenting kecenderungan untuk tersenyum saat menghadapi kematian. Yang kedua, tubuhnya kebal terhadap racun. Pada saat Arc Impel Down, dia berhadapan dengan karakter yang sangat kuat, yaitu Magellan. Seperti yang kita ketahui bahwa Magellan merupakan kepala penjara Impel Down yang memakan buah iblis tipe Logia racun. Pada awalnya Luffy sangat tersiksa saat berhadapan dengan Magellan karena sangat sulit dihajar dan dampak yang ia terima dari serangan lawannya sangat menyakitkan. Akan tetapi untungnya Ivankov menyuntikkan hormon Luffy yang membuatnya bisa bertahan dari racun Magellan. Namun kalian harus ingat kalau Luffy tidak kebal terhadap racun karena saat Arc Whole Cake Island ia keracunan karena memakan ikan. Yang ketiga, namanya memiliki makna. Biasanya seorang kreator menciptakan tokoh utama mereka karena memiliki arti atau makna, namun agak berbeda dengan Luffy. Oda mengatakan bahwa pemberian nama Luffy didasari hanya karena cocok saja dan tidak ada makna spesial lainnya. Namun di kemudian hari Oda menemukan fakta bahwa Luffy atau Luffy adalah salah satu bahasa di dunia lautan. Karena itu Oda merasa ada kebetulan yang baik di sini. Yang keempat, daging adalah makanan favoritnya. Luffy memang terbilang sebagai karakter yang sangat rakus. Pasalnya ia akan memakan apa saja selama itu enak. Tapi bila ditanya apakah makanan kesukaannya, ia akan menjawab daging. Namun meskipun Luffy memakan apa saja, tetapi ia mempunyai makanan yang ia tidak sukai, yaitu pie cherry. Hal ini bisa kita lihat saat Luffy bertemu pertama kali dengan Kurohige, dan ia pun berkomentar buruk soal pie cherry.
Yang kelima, memiliki jam tidur yang terbilang cepat. Memang kita bisa melihat kepribadian Luffy yang konyol dan seperti suka malas-malasan. Namun jangan tertipu, masa jam tidur Luffy tidak banyak dan tidak begitu lama. Menurut Eiichiro Oda, karakter yang satu ini cuma tidur selama 5 jam sehari. Memang kita juga pernah melihat Luffy yang tidur tidak begitu lama. Yang keenam, paling muda di antara supernova lainnya. Supernova adalah sebutan untuk bajak laut yang memiliki harga buronan di atas 100 juta berry. Supernova juga disebut sebagai generasi terburuk karena seluruh anggota supernova selalu mengacau di tempat yang ia singgahi, khususnya Luffy yang selalu mengacau kepada pemerintah dunia. Tapi kalian harus tahu, di antara seluruh supernova, Luffy lah yang paling muda dengan umur 19 tahun, disusul dengan Zoro yang berumur 21 tahun. Fakta menarik Luffy yang satu ini membuktikan kalau usia memang bukan halangan bagi seorang bajak laut di One Piece untuk berkuasa. Yang ketujuh, disebut sebagai Kaisar Lautan yang kelima. Morgans menuliskan kalau Luffy pantas disebut sebagai Yonko kelima. Meskipun begitu, posisi Luffy ini belum diakui oleh pihak seperti Angkatan Laut dan Yonko lainnya. Big Mom dan Kaido bahkan tampaknya masih meremehkan dia. Yang kedelapan, memiliki 3 jenis haki. Luffy masuk daftar pendek karakter One Piece yang menguasai 3 jenis haki. Luffy ini bahkan termasuk yang menonjol karena kita melihat gimana dia mengembangkan Kenbunshoku, Bushoshoku, dan Haoshoku hakinya. Yang awalnya Luffy hanya bisa mengeluarkan Haoshoku hakinya saat dia sedang marah. Kini Luffy bisa melepaskan Haoshoku hakinya saat dibutuhkannya. Luffy juga bisa memprediksi serangan lawan dengan Kenbunshoku hakinya. Bahkan setelah ia melawan Katakuri, kemampuan melihat masa depannya tampak meningkat lebih jauh lagi. Ia dapat menghindari serangan Urashima, Shizumo, dan kemudian membantu kakek Hyogoro saat mereka melawan anak buah Queen. Dibantu kakek Hyogoro, Luffy juga mulai mendalami Bushoshoku haki. Terakhir terlihat, Luffy sudah bisa menghancurkan batang pohon meski pukulannya tak sampai menyentuh pohon itu. Yang kesembilan, digadang-gadang ia penerus Goldie Roger. Panjang cerita, Eiichiro Oda berusaha keras untuk menyamakan Luffy dengan Roger. Dasar kuat tersebut terletak pada keinginan mereka untuk kebebasan. Bagi Rayleigh, mantan tangan kanan Roger, dan Shanks, mantan kru Roger, telah membimbing Luffy, telah memberitahunya soal keinginannya untuk kebebasan seperti mantan kapten mereka. Yang ke-10, memiliki pendengaran khusus, yaitu The Voice All of Things. The Voice All of Things adalah kemampuan langka yang hanya dimiliki oleh beberapa orang di dunia One Piece seperti Luffy, Momonosuke, Roger, dan Oden. Kemampuan ini memberi Luffy pendengaran khusus yang memungkinkannya memahami ucapan hewan purba. Salah satu contoh Luffy menggunakan kemampuan ini adalah di Pulau Manusia Ikan. Yang ke-11, menyukai kebebasan. Luffy terinspirasi menjadi bajak laut oleh Shanks setelah keduanya bertemu di kampung halaman Luffy, Desa Fusa. Terinspirasi oleh gaya hidup Shanks, Luffy memutuskan saat itu juga bahwa dia ingin menjadi bajak laut sehingga dia bebas seperti Shanks. Setelah mendengar tentang petualangan dan gaya hidup Goldie Roger, Luffy memutuskan bahwa dia juga ingin suatu hari menjadi raja bajak laut dan memulai perjalanannya. Tidak seperti bajak laut lainnya yang menginginkan gelar dan ketenaran atau kekayaan. Luffy hanya mencari One Piece karena dia percaya raja bajak laut menjadi orang yang paling bebas di dunia. Yang ke-12, menjadi ancaman bagi pemerintah dunia. Luffy adalah ancaman di mata pemerintah dunia yang bisa dilihat dari harga buronannya, yaitu 1,5 miliar berry. Luffy telah dikenal sebagai bajak laut dan sering pergi ke berbagai wilayah melakukan apapun yang ia suka. Hal ini seringkali menguntungkan warga, akan tetapi karena dia seorang bajak laut, pemerintah dunia membencinya. Lebih dari itu, yang menjadikan Luffy sebagai ancaman bagi pemerintah dunia adalah cita-citanya, yaitu ingin menemukan One Piece. Yang ke-13, pemakan buah iblis Gomu Gomu. Luffy adalah manusia karet. Secara harfiah berarti seluruh tubuhnya terbuat dari karet. Organ tubuhnya berfungsi sama seperti manusia biasa, akan tetapi Luffy memiliki otot karet dan tulang karet. Karena elastisitasnya, ia kemudian dapat meregangkan bagian-bagian tubuhnya yang biasa ia pakai saat bertarung. Luffy dengan cerdik mengembangkan gaya bertarungnya, membuatnya menjadi orang paling berbahaya di East Blue. Seiringnya waktu, Luffy mengembangkan teknik baru yaitu Gear Second dan ditambah lagi dengan ketiga hakinya. Yang ke-14, memiliki kekuatan yang berbahaya. Terlepas dari bentuknya yang biasa-biasa saja, Luffy benar-benar pejuang kuat yang mampu melawan karakter hebat dalam cerita One Piece. Penggunaan kreatif buah iblisnya telah mengubahnya menjadi salah satu bajak laut paling terkenal di dunia. Dia juga mahir menggunakan 3 jenis haki sekaligus. Meskipun begitu, senjata terhebat Luffy ini adalah karismanya. Karisma itulah yang membuatnya banyak sekutu, dan sekutu itu akan dibutuhkan jika Luffy benar-benar ingin menjadi raja bajak laut. Oke, segitu aja dulu pembahasan kali ini. Jika ada yang tidak tepat, berikan tanggapanmu di kolom komentar. Dan jika kalian ingin video selanjutnya, silahkan subscribe dan join biar gue makin semangat dalam membuat video. Terima kasih.